kerjanya apakah hanya minimal 1 tahun atau setelah 5 tahun mereka harus melamar kembali jadi P3K? Ya, begini, terkait dengan masa kontrak. Sudah ada di ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Persa semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Persa Channel, edukasi dan informasi. Oke Sobat Persa semua, kali ini saya akan membahas tentang video tentang jawaban ya atas pertanyaan yang tentunya jadi momok bagi teman-teman semua ya. Apakah untuk perpanjangan kontrak P3K itu perlu tes lagi ataukah tidak? Nah, di sini ada jawaban langsung dari Pak RB tentunya ya, di mana di sini ada tanya jawab. Bagaimanakah proses perpanjangan kontrak P3K dan adakah tes ulang lagi untuk memperpanjang kontrak? Jikalau ada, apakah nanti ketika dites ternyata nilainya di bawah passing grade yang ditentukan, apakah nanti akan berlanjut ataukah stop kontrak sampai di situ? Nah, untuk menjawab semua ini nanti teman-teman tinggal lihat saja Q&A-nya ya. Di sini ada pertanyaan, ada jawaban langsung dari Pan RB. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, silakan teman-teman simak baik-baik atas jawaban yang sudah dilontarkan oleh penanya tentang proses perpanjangan P3K, seperti apakah mekanismenya, apakah sulit ataukah mungkin tidak. Nah, silakan disimak baik-baik. Seolah-olah dia apa ya Pak ya, lebih kayak bagaimana mereka ketika memperpanjang kontrak kerjanya, apakah hanya minimal 1 tahun atau setelah 5 tahun mereka harus melamar kembali jadi P3K? Ya, begini, terkait dengan masa kontrak. Sudah ada di ketentuannya di Undang-Undang 5 maupun di PP 49 itu bahwa P3K dikontrak terikat dengan masa hubungan kerja itu sekurang-kurangnya 1 tahun. Maksimalnya sebenarnya di ketentuan tidak diatur, tetapi kebijakan dari pemerintah mengikuti penyusunan kebutuhan PNS per 5 tahun, maka maksimalnya 5 tahun. Ada ketentuan di Peraturan Menpan nomor 70 tahun 2020. Ya, jadi masa hubungan kerjanya sekurang-kurangnya 1 tahun, paling lama 5 tahun. Nah, bagaimana dengan perpanjangnya? Kembali, perpanjangan itu kembali kepada esensi dari P3K. P3K itu direkrut adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di instansi pemerintah. Ya, artinya kalau memang instansi pemerintah masih membutuhkan yang bersangkutan, maka instansi pemerintah bisa memperpanjang. Nah, bagi P3K sendiri tentu saja juga tidak hanya sekedar kebutuhan yang akan diisi, tetapi juga kinerjanya. Ketika kinerjanya baik, tentu pemerintah, pejabat pembina kepegawaiannya ingin mempertahankan, maka dia bisa diperpanjang. Nah, permasalahannya tadi yang ditanyakan adalah apakah mulai proses seleksi? Sebenarnya tidak. Proses seleksi itu kalau yang bersangkutan kemudian melamar atau ingin pindah ke jabatan lain atau pindah unit kerja. Karena tidak ada istilah mutasi P3K. Mereka sejak awal melamar untuk mengisi jabatan tertentu di unit kerja tertentu. Sehingga ketika mereka pindah jabatan, maka mereka harus melalui proses seleksi lagi. Karena jabatan yang dilamar beda. Nah, itulah ya, itu terkait dengan mekanisme perpanjangannya. Jadi kembali kinerjanya bagaimana, kemudian kebutuhan dari sisi instansi pemerintah kebutuhannya seperti apa. Ya, contoh saya gambarkan misalnya pemerintah punya proyek misalnya bangun jalan tol. Diprediksi pembangunan jalan tol itu 4 tahun selesai. Maka direkrut misalnya arsiteknya atau dari teknik sipilnya untuk insinyur untuk ngisi, misalnya dia teknisi jembatannya, mau membuat jembatannya seperti apa, direkrut. Begitu sudah selesai proyeknya 4 tahun, sebenarnya kan sudah selesai, kebutuhan pemerintah sudah selesai, dia sudah tidak butuh tenaga itu lagi. Tetapi kalau misalnya kemudian ternyata ada proyek yang lain, ya,
yang masih di bawah instansi itu sebenarnya pemerintah bisa saja memperpanjang. Tetapi kalau sudah tidak dalam jabatan tadi teknisi jembatan, dia mau ke jabatan lain harus tetap proses seleksi. Seperti itu ya. Tapi kembali kalau teknisi jembatannya kinerjanya juga tidak beres, baru bangun aja jembatannya sudah ambrol, tentu pemerintah juga pikir-pikir akan memperpanjang, tunggu dulu. Ya, itulah. Antara PNS dan P3K mungkin bisa disimpulkan ke kita garis besar pengelolaan perbedaan P3K dan PNS. Ya, tadi memang hampir sama, saya bilang tidak bisa 100% sama. Contoh misalnya hak cuti, ya, hak cuti P3K itu sama, dia dapat hak cuti tahunan, dapat hak cuti sakit, hak cuti melahirkan, tetapi dia tidak punya hak cuti di luar tanggungan negara. Karena apa? Karena hak cuti tanggungan negara itu bisa diberikan selama 3 tahun. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya P3K dikontrak 1 tahun, tapi dia minta cutinya 3 tahun. Nah, itu makanya tadi saya sampaikan tidak bisa 100% sama. Ada beberapa hal yang agak beda. Tetapi bukan kemudian itu mengurangi bahwa yang bersangkutan tidak punya hak. Tetap dia punya hak. Ya, hak cutinya masih ada. Ya, pengembangan karir yang walaupun dia hanya dikontrak 1 tahun, itu tetap pemerintah punya kewajiban mengembangkan karir, bukan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pengembangan kompetensi. Karena apa? Ketika seorang P3K dia ditingkatkan kompetensinya, sebenarnya yang untung itu siapa? P3K atau pemerintah? Tentu pemerintah, karena dia selain sudah punya tenaga yang tadi direkrut sejak awal sudah punya kompetensi, kemudian ditingkatkan kompetensi, performanya yang meningkat bukan hanya performanya dari P3K, justru performance unit kerja, performance dari instansi pemerintah yang bersangkutan itu juga akan secara signifikan akan meningkat. Itulah maka diberikan kewajiban pada pemerintah untuk itu. Jadi intinya jangan ragu untuk menjadi P3K ya Pak? Iya. Karena seluruh unsur-unsur kepegawaiannya bisa dikatakan kurang lebih sama dengan PNS, walaupun memang ada perbedaan di skema kerjanya, kontrak kerjanya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dwi Haryono untuk waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang kita obrolin di BKN Talk Kupas P3K kali ini sedikit banyaknya menjawab nih kekhawatiran atau pertanyaan dari Sobat BKN. Baik, saya Desi mewakili BKN. Terima kasih untuk BKN Talk kali ini. Sampai ketemu di BKN Talk lain kali. Oke, itulah jawaban dari Pak RB nih, terkait tentang sistematika perpanjangan kontrak untuk guru P3K, di mana tentunya sekarang banyak yang berharap untuk pembukaan P3K ini. Tentunya teman-teman semua berharap bisa masuk dan bisa di-SK-kan tahun ini. Oke, itulah jawaban dari Pak RB terkait tentang pertanyaan yang tentunya menjadi dasar bagi teman-teman semua atas apa yang menjadi pertanyaan sebelumnya ya, di mana ternyata untuk P3K sendiri ternyata proses perpanjang kontraknya seperti apa. Nah, ini sudah terjawab semua. Mudah-mudahan video ini bisa bantu. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Selamat malam. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.